Harapannya dengan stimulus-stimulus yang sama nanti akan ada perilaku yang berbeda. Pengulangan, generalisasi stimulus, dan diskriminasi stimulus. Coba kita bahas satu persatu. Ya kan, bagian dari pengkondisian klasik yang pertama yaitu tentang pengulangan. Tadi sempat saya singgung kan, pengulangan berarti apa? Adanya pengulangan stimulus. Kalau kita bicara mengambil salah satu dari marketing stimuli, berarti kita bicara tentang promosi. Dari bagian promosi berarti kalau kita bicara tentang advertising ya, kita bicara tentang iklan. Iklan yang disajikan secara berulang, iklan yang diberikan dengan frekuensi yang lebih banyak, yang lebih tinggi, harapannya itu akan mampu mempengaruhi konsumen sampai dia bisa melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen. Yang awalnya dia belum ngerti produk, dia ngerti nih. Kemudian setiap hari dia lihat terus iklannya itu. Bahkan dalam satu hari dia lihatnya lebih dari 10 kali tayangan dan seterusnya. Maka lama-lama dia akan mampu merubah perilaku yang sifatnya permanen untuk memutuskan membeli produk tersebut. Ya, ini kalau kita bicara tentang pengulangan ya. Tadi saya kasih contoh yang salah satunya adalah tentang iklan. Terus yang kedua kita bicara bagian dari pengkondisian klasik kan kita bicara tentang generalisasi stimulus. Tadi saya sampaikan secara prinsip kalau kita bicara tentang generalisasi stimulus berarti bagaimana konsumen akan dihadapkan kepada stimulus-stimulus yang berbeda tetapi nanti responnya sama. Nah, kita bisa lihat dari beberapa contoh ya. Yang pertama mungkin kita bisa lihat, ini akan terjadi, ya kan? Akan terjadi ketika perusahaan melakukan perluasan lini produk. Yang pertama kan akan melakukan perluasan lini produk. Nah, kalau kita bicara tentang marketing fundamental, bicara tentang perluasan lini produk itu kan macam-macam ya. Kita bisa ngukur dari kedalaman produk. Unilever salah satu contohnya. Ya kan, ini kan punya panjang, punya lebar, dan punya kedalaman produk. Salah satu produk Unilever misalkan sabun, ya, sabun Lux misalkan kan. Nah, sabun Lux kan tidak hanya bicara tentang satu model sabun Lux itu kan, tetapi ya kan melakukan perluasan lini produk. Kenapa? Karena dia brandnya sudah dikenal, brandnya sudah punya kekuatan, dia punya brand equity lah. Saya kira hampir semua orang ngerti sabun Lux itu kan. Maka ketika memang brandnya itu sudah kuat, bagaimana mengoptimalkan brand yang ada dengan cara membuat atau melakukan perluasan lini produk. Yang awalnya kita kenal sabun Lux itu dengan kemasan batang, maka lakukan perluasan lini produk sabun Lux dengan kemasan cair misalkan. Ini kan yang pertama. Yang kedua merek keluarga misalkan. Ya, sama bagaimana mengoptimalkan brand sebetulnya. Ya kan? Kita kenal Indofood ya. Indofood pertama kali kita kenal mungkin Indofood karena mie instannya. Kemudian ketika orang kenal dengan Indofood ya kan, maka dia juga buat produk yang lainnya, ada sambal Indofood, ada saus Indofood, ada kecap Indofood dan lain-lainnya. Ya, ini yang kedua bagian dari generalisasi stimulus. Yang ketiga adalah produk me too ya. Nah, kalau produk me too berarti dilihatnya dari apa? Kemasan. Strategi marketing dengan menggunakan ini kan berarti sengaja dibuat kemasan yang mirip. Ya, harapannya apa? Tadi kan kita bicara tentang generalisasi stimuli kan. Bicara tentang generalisasi stimulus. Harapannya apa? Dengan stimulus yang berbeda maka akan ada perilaku yang sama. Ya, produk produk-produk tertentu lah nanti akan saya kasih gambarnya kan. Swallow Sun, kemudian Swallow Grass dan sebagainya, itu kan yang ditiru adalah kemasannya. Kemasannya mirip meskipun produknya berbeda. Produsennya berbeda. Tapi harapannya apa tadi? Dengan stimuli yang berbeda nanti akan ada perilaku yang sama. Nah, kemudian yang keempat ya kan adalah nama yang serupa. Ya kan, strateginya apa? Stimulinya oke lah. Kita melihat apa yang dilakukan oleh market leader.
ketika market leader ini memang berhasil bisa menguasai pasar dan sebagainya, dia bisa bertahan di pasar itu cukup lama, ya maka yang dilakukan oleh market follower, ya dia menggunakan nama yang serupa. Misalkan ada Oreo, ya Oreo semua orang kenal Oreo. Salah satu hal yang bisa membangun Oreo sehingga memiliki brand equity kan karena dia punya ritual kan. Punya ritual sebagai upaya untuk mengedukasi sampai menanamkan brandnya ini di benaknya pelanggan. Ya, bagaimana ritualnya? Ritual Oreo kan cara mengkonsumsinya atau cara makannya dengan cara diputar, dicelup dan seterusnya. Nah, artinya apa? Itu memang upaya-upaya untuk memperkenalkan brandnya, untuk memperkuat brandnya. Nah, kuat maka yang dilakukan oleh market follower, dia gunakan nama serupa. Ada Oreo, ada Rodeo, ada Ciki, ada Ciko misalkan, ada Carville, ada Carville dan seterusnya. Ya, dia mengikuti apa yang dilakukan oleh market leader. Atau yang berikutnya adalah dengan cara licensing. Licensing berarti menggunakan nama-nama tokoh, menggunakan tempat-tempat yang mungkin favorit, yang dikenal banyak orang untuk produk-produk tertentu. Maka saya kasih contoh misalkan Mickey Mouse. Ya kan kita sering lihat kan Mickey Mouse ini melekat di brand atau produk-produk anak-anak, tas anak-anak, tas sekolah, pakaian anak-anak dan seterusnya. Ya kan ini bagian dari generalisasi stimuli. Atau yang terakhir dari bagian dari generalisasi stimuli ini adalah perluasan situasi pemakaian. Pertama kali ketika kenalkan Biore ini diterima pasar dengan respon yang bagus, ya kan, maka dia kembangkan. Perluasan situasi pemakaian artinya yang awalnya hanya memproduksi Biore, ya kan, Biore ini untuk wanita. Nah, maka dia buat kembangkan Biore for men misalkan, Rexona ya kan. Akhirnya buat juga Rexona for men misalkan. Atau teman-teman ketika pertama kali kenal iklannya Mio kan, iklannya pertama kali Mio itu kan motor metik khusus wanita. Tapi ketika memang ini bisa diterima bagus oleh pasar, dia kembangkan. Bahkan sekarang ya Matic itu untuk semua gender, bisa untuk pria, bisa wanita dan bisa dipakai oleh semuanya. Nah, ini bagian yang kedua dari pengkondisian klasik. Ya, kemudian yang ketiga kan setelah pertama pengulangan, kedua adalah generalisasi stimulus, yang ketiga tadi adalah diskriminasi stimulus. Di awal saya sampaikan kalau kita bicara tentang diskriminasi stimulus kan berarti kebalikan dari generalisasi stimulus. Kalau tadi dengan stimuli yang berbeda kemasannya, kemudian dia buat lini produk, ya kan? Kemudian brandnya pun berbeda dan sebagainya, harapannya akan ada respon yang sama. Tapi kalau diskriminasi kan kebalikannya, dengan menggunakan stimuli-stimuli yang sama, tapi harapannya akan ada respon yang berbeda. Bagaimana caranya? Bagaimana upayanya? Upayanya adalah dengan cara membangun positioning. Ya, bagi teman-teman pembelajar marketing saya kira tidak asing lagi dengan kata-kata positioning. Bahkan di konsepnya Pak Irmawan pernah saya sampaikan, positioning itu adalah sebuah janji yang ditawarkan oleh produk kepada konsumen. Berarti bagaimana kita mampu meng-create positioning, bagaimana kita mampu meng-create sebuah janji, tapi ada catatan. Positioning yang bagus, janji yang bagus adalah janji yang bisa kita tepati. Karena kalau janji itu tidak bisa kita tepati, nanti justru impact-nya itu adalah akan membangun ketidakpercayaan, akan membangun ketidakpuasan bagi konsumen. Maka kita mesti berhati-hati, kita mesti benar-benar pertimbangkan ketika kita akan membuat janji kepada konsumen atau kepada pelanggan. Contohnya apa? Contohnya Vegeta. Misalkan dan hari ini kita sebut beberapa brand ya, beberapa merek. Tujuannya agar mahasiswa punya gambaran yang jelas. Positioning yang dilakukan oleh Vegeta. Nah, Vegeta ini kan kita kenal dia punya positioning, dia punya P, ya kan, dia punya janji bahwa ini loh minuman berserat tinggi. Berarti apa? Janjinya minuman yang disajikan itu adalah berserat tinggi.
Nah, mestinya fee kita juga harus bisa memenuhi janji itu. Produknya memang harus merupakan minuman yang berserat tinggi. Dan ternyata kan tidak hanya positioning. Selain positioning, kita bisa melakukan upaya yang lainnya sebagai bagian dari diskriminasi stimuli. Apa? Yaitu diferensiasi. Kita kenal bahwa diferensiasi produk itu kan harus punya perbedaan, harus punya nilai keunikan dibandingkan dengan para pesaingnya, dibandingkan dengan para kompetitornya. Kalau kita ambil contoh yang nyambung dengan yang pertama, kita bicara Vegeta adalah merupakan salah satu produk minuman yang janjinya adalah ini berserat tinggi. Kemudian ada produk lain Fiber, dia juga minuman berserat tinggi. Cuma harus punya perbedaan. Apa perbedaan antara Vegeta dengan Fiber? Ketika Vegeta menyampaikannya minuman berserat tinggi, ya ternyata di produk Fiber ini kan selain ini merupakan minuman berserat tinggi, maka dia punya diferensiasi, maka dia punya perbedaan, yaitu mengandung teh hijau misalkan. Sehingga ada diferensiasi, harapannya dengan diferensiasi itu nanti akan mampu mempengaruhi perilaku secara permanen bagi konsumen. Ini yang pertama ya, kita kenal tadi dengan pengkondisian klasik. Tadi saya kasih ilustrasinya kan ketika kita bicara tentang kasusnya Unilever, ya kan, kemudian Indofood yang awalnya hanya mie, kemudian dia buat produk-produk yang lainnya. Nah ini kan yang hanya berbeda kemasan. Produknya sama, agar-agar sama. Bahkan ini kemasannya mirip banget. Nah ini kan upayanya tadi apa? Upayanya dengan stimuli-stimuli yang berbeda, harapannya akan ada respon yang sama, ya kan? Mirip mulai dari desainnya, mulai dari warnanya, mulai dari tampilan bentuk atau model agar-agarnya kan mirip, benar-benar mirip, ya kan? Nih. Kemudian tadi ada Oreo, ada Rodeo, kemudian ada Mickey Mouse. Ya, kemudian ada Biore Formen atau Biore Men dan seterusnya ya. Dan Vegeta tadi kasusnya. Nah, sekarang kita yang kedua ya. Yang kedua kita bicara tentang proses belajar instrumental. Ya. Yang dimaksud dengan proses belajar instrumental ini adalah proses belajar yang terjadi pada konsumen karena apa? Karena konsumen menerima imbalan. Nah, imbalan itu tadi saya sempat singgung bahwa imbalan itu ada yang imbalan positif, ada imbalan negatif. Ya, saya ulangi, ada imbalan positif atau ada imbalan negatif. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau imbalannya itu positif, bagaimana kalau imbalannya itu negatif. Nah, pada tahap yang kedua, pada proses belajar instrumental ini kan bisa melalui beberapa cara, bisa melalui beberapa strategi. Di antaranya adalah penguatan, ya kan? Nanti pun akan kita sebut ada penguatan positif, ada penguatan negatif, dan ada penguatan yang lainnya. Apa penguatan yang lainnya? Penguatan yang lainnya itu adalah penguatan yang sumbernya dari produk, atau juga ada penguatan yang lainnya itu yang sumbernya adalah non produk. Nanti akan kita berikan beberapa contoh. Yang kedua adalah dengan pembentukan. Yang ketiga adalah kepunahan, dan yang keempat adalah hukuman. Kita bahas satu persatu yang menjadi bagian dari proses belajar instrumental. Yang pertama kita bicara tentang penguatan tadi kan, penguatan. Nah, penguatan itu ada positif reinforcement atau ada penguatan positif, ada negatif reinforcement, ada penguatan negatif, ada product reinforcement, ada penguatan yang sumbernya dari produk, ada juga non product reinforcement. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penguatan positif? Penguatan positif itu kan berarti ketika stimuli yang dijanjikan ini mampu membangun customer satisfaction, kan harapannya dia akan melakukan pembelian ulang. Ini yang pertama, bahkan secara permanen. Yang kedua adalah negatif reinforcement. Kalau tadi positif berarti stimuli ini akan mampu membangun customer satisfaction, kalau negatif reinforcement itu berarti bagaimana ketika konsumen itu tidak melakukan hal-hal tertentu, maka dia akan merasa rugi. Ya, ketika dia tidak melakukan pembelian itu, maka dia akan merasa rugi.
Saya kasih ilustrasi atau contoh produk misalkan. Produk-produk obat, kemudian produk-produk jasa ya, terutama di asuransi misalkan. Dia kan yang ditawarkan adalah kecemasan. Nanti kalau tidak ikut asuransi, maka nanti akan seperti ini dampaknya. Kalau tidak ada persediaan obat nanti akan seperti ini dampaknya. Ya kan? Berarti kan negatif reinforcement. Harapannya dia akan melakukan pembelian itu, pembelian terhadap asuransi, pembelian terhadap obat-obat tertentu, misalkan kan di sini kan. Jadi ada positive reinforcement, ada negative reinforcement. Tapi kan tidak hanya dua itu, ternyata ada juga product reinforcement, ya kan? Atau penguatan karena memang produk itu benar-benar berkualitas. Produk itu memang benar-benar mampu menghantarkan value sehingga akan muncul penguatan. Tapi juga ada loh yang namanya non product reinforcement, ya kan? Oh karena hadiah. Hadiah kan di luar produk ini kan. Ketika beli produk ini maka akan dapat hadiah. Hadiahnya berupa apa misalkan? Atau ketika beli ini nanti akan dapat potongan harga, hadiah, atau mungkin servis gratis misalkan. Itu kan non product reinforcement. Itu contoh dari penguatan teman-teman pembelajar. Nah, yang kedua adalah kepunahan. Kepunahan adalah stimulus yang tidak memberikan kepuasan, ya kan? Ya, atau ketika produk itu memang tidak mampu memberikan kepuasan, maka akan muncul kepunahan di sini. Stimulus tidak memberikan kepuasan. Nah, hal ini bisa terjadi, kepunahan bisa terjadi karena salah satunya munculnya produk baru. Sementara produk yang lama itu tidak mampu melakukan inovasi-inovasi produk. Ya, atau yang kedua memang produk itu mengalami atau masuk ke tahapan decline dia, ya sudah masuk ke kejenuhan, dia tidak segera inovasi, maka akan muncul kepunahan di situ. Nah kemudian apa yang berikutnya adalah hukuman. Hukuman adalah apa? Hukuman adalah hal negatif yang diterima konsumen, ketika ya kan konsumen itu melakukan satu perbuatan. Contohnya, ya kan? Contohnya ketika konsumen tidak membayar pajak misalkan, nanti dia akan kena hukuman apa? Ketika konsumen atau pelanggan ini pembayarannya terlambat, maka akan kena denda misalkan. Berarti kan ini proses hukuman sebetulnya. Hukuman akan mengurangi kecenderungan konsumen mengulangi perbuatannya, maka agar tidak didenda, maka dia harus membayar tepat waktu misalkan. Agar produknya itu nanti tidak dilelang, maka dia harus melakukan pembayaran tepat waktu misalnya. Agar tidak kena sanksi yang lainnya, maka dia harus apa? Ini kan hukuman. Itu dilakukan oleh pemasar, ya kan? Nah, kemudian yang keempat adalah pembentukan. Pembentukan salah satu contohnya adalah dengan event. Nah, event ini kan harapannya bisa menarik orang untuk berkunjung, untuk melihat, aware, dan akhirnya akan menentukan pilihan pada produknya. Ini yang kedua ya. Yang kedua tadi kita bicara tentang proses belajar instrumental. Nah, sekarang kita bicara yang ketiga, yaitu pembelajaran observasional. Ya kan? Di mana kalau kita bicara tentang pembelajaran observasional, berarti kan kita bicara tentang model sebetulnya. Kita bicara tentang model. Maka yang dimaksud dengan pembelajaran observasional itu, ya kan, adalah proses belajar yang dilakukan konsumen ketika mereka mengamati tindakan. Tindakannya siapa? Tindakannya atau perilakunya memang orang-orang yang dikenalnya, orang-orang yang mampu dan bisa membawa pengaruh yang cukup kuat. Orang-orang yang expert dalam bidang tertentu misalkan, atau orang-orang yang secara religi kita akui tingkat kereligiannya misalnya. Ya kan? Mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Bagaimana model ini bisa efektif? Bagaimana model bisa efektif? Ya kan? Efektivitas model itu akan meningkat ketika pada kondisi-kondisi satu diantaranya adalah secara fisik model itu menarik. Nah kita lihat ya model iklan produk tertentu ya mesti pertimbangan utamanya adalah menarik. Ya menarik. Kemudian dapat dipercaya, kemudian berhasil, hampir sama dengan pengamat, kemudian bisa mengatasi kesulitan dan kemudian berhasil. Maka saya kasih satu contoh misalkan model bintang iklannya sabun Lux misalkan.
Secara fisik ya semua model di iklan Sebenlux mesti ya menarik, dapat dipercaya dan dia berhasil. Nah, ini kan yang disebut dengan pembelajaran observasional atau dengan istilah model. Bagaimana orang akan mengamati tindakan dan akhirnya akan muncul konsekuensi dari perilaku tersebut. Nah, atau tadi kan pembelajaran observasional atau disebut dengan pembelajaran vicarius ya, jangan lupa. Nah, bagaimana penggunaan pembelajaran observasional atau vicarius dalam strategi pemasaran? Bisa dilakukan dengan cara apa? Mengembangkan respon baru yang pertama. Yang kedua dengan cara memfasilitasi respon. Dan yang ketiga adalah mencegah respon yang tidak dikehendakinya. Mengembangkan respon baru misalkan dengan cara memperkenalkan produk baru, ya kan? Cari modelnya siapa, model itu kita minta untuk memperkenalkan produk baru tersebut. Termasuk yang kedua memfasilitasi respon, menjelaskan, memberikan tutorial bagaimana cara penggunaan produknya itu. Tapi yang melakukan adalah model yang punya keahlian dalam bidang tertentu misalkan. Atau mencegah respon yang tidak dikehendaki misalkan. Kita lihat tokoh agama dan sebagainya, dia sebagai model iklan baju-baju yang digunakan untuk beribadah atau mungkin makanan-makanan dan seterusnya ya. Nah, itu contoh atau bagaimana penggunaan model belajar vicarius atau observasional dalam strategi pemasaran. Nah, teman-teman pembelajar yang saya banggakan, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ke-6. Kita bicara, kita membahas, kita sudah berikan beberapa contoh kasus yang ada hubungannya dengan proses pembelajaran di konsumen. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan beberapa contoh, dengan beberapa ilustrasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya terkait tentang pembelajaran konsumen. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan kita tunggu diskusi teman-teman semuanya di LMS. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangan, dan saya akhiri perkuliahan dan pertemuan yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.